Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Medan Area. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai perilaku organisasi yang bersumber dari buku karya Dr. Nur Aisyah Nasution, SEMM. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Joanna Sabira, yang kedua Nadia Utami, yang ketiga Mutiara Saskia, dan yang keempat Aura Jingga. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai penjelasannya. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu berperilaku dalam konteks organisasi dan bagaimana perilaku tersebut dapat mempengaruhi efektivitas organisasi. Studi ini mencakup beberapa topik seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, kepuasan kerja, konflik, kerjasama tim, dan pengambilan keputusan. Perilaku organisasi juga mencakup aspek-aspek seperti budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan kerja, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perilaku individu. Unsur pokok perilaku organisasi. Yang pertama ada individu. Individu adalah unit terkecil dalam perilaku organisasi. Studi tentang individu meliputi aspek seperti motivasi, persepsi, sikap, kepribadian, dan kognisi. Kedua, kelompok. Kelompok dalam organisasi terdiri dari beberapa individu yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Studi tentang kelompok meliputi aspek seperti dinamika kelompok, konflik, komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memfasilitasi koordinasi dan kontrol aktivitas organisasi. Studi tentang struktur organisasi meliputi aspek seperti desain organisasi, otoritas, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian. 4. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, norma, dan keyakinan bersama yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Studi tentang budaya organisasi meliputi aspek seperti budaya kuat dan lemah, budaya inovatif, dan peran budaya dalam menciptakan keunggulan bersaing. Dalam praktiknya, unsur-unsur ini saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga penting untuk memahami interaksi antar unsur-unsur ini dalam perilaku organisasi. Konsep perilaku organisasi. Konsep dasar perilaku organisasi adalah dasar yang membentuk landasan pemahaman mengenai perilaku individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan di dalam suatu lingkungan kerja. Konsep-konsep ini membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku yang terjadi di tempat kerja, memprediksi perilaku masa depan, dan merancang strategi untuk memperbaiki atau modifikasi perilaku tersebut. Beberapa konsep perilaku organisasi. 1. Motivasi. Motivasi adalah keinginan atau dorongan dalam diri seorang yang mendorongnya untuk bertindak. Dalam konteks perilaku organisasi, motivasi dapat mempengaruhi kinerja individu dan kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa teori motivasi yang sering digunakan dalam perilaku organisasi antara lain teori kebutuhan, teori harapan, dan teori penguatan. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Komunikasi yang efektif dalam meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara anggota organisasi. Sedangkan komunikasi yang buruk dapat menyebabkan ketidaksepahaman dan konflik. 3. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk memimpin atau mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan yang baik dapat motivasi dan memandu anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kepemimpinan yang buruk dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakstabilan dan organisasi. 4. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan motivasi dan kinerja individu, sementara kepuasan kerja yang rendah dapat menyebabkan ketidakpuasan, absensi, dan perpindahan kerja.
Yang kelima ada konflik. Konflik adalah ketidaksepakatan atau ketegangan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Konflik yang tidak diatasi dapat menyebabkan kerusakan hubungan dan kinerja organisasi. Selanjutnya, ada perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah proses perubahan dalam struktur, proses, atau budaya organisasi. Perubahan organisasi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, atau persaingan pasar. Perubahan organisasi yang diolah dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Sedangkan perubahan yang tidak diolah dengan baik dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpuasan dalam organisasi. Selanjutnya ada efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi memiliki 3 teori. Yang pertama, teori sistem. Teori ini menganggap organisasi sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Efektivitas organisasi dapat dicapai dengan menjaga keseimbangan antara berbagai komponen sistem. Yang kedua, ada teori kontingensi. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satupun pendekatan atau struktur organisasi yang paling efektif untuk semua situasi. Oleh karena itu, efektivitas organisasi bergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti lingkungan, teknologi, dan tuntutan tugas. Yang ketiga, teori perilaku. Teori ini memandang efektivitas organisasi dipengaruhi oleh perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Efektivitas organisasi dapat dicapai dengan memotivasi karyawan, membentuk budaya kerja yang positif, dan mengembangkan hubungan yang baik antar karyawan. Selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi. Yang pertama, kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang baik dan efektif dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan memotivasi karyawan, mengarahkan mereka untuk bekerja dengan fokus pada tujuan organisasi, dan membangun budaya kerja yang positif. Yang kedua, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan, antara tim dan departemen, serta antara organisasi dan pelanggan dapat membantu meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang baik. Pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, keuangan, dan teknologi informasi yang baik dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari bab 3 tentang perilaku organisasi menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok bertindak dalam lingkungan kerja, serta bagaimana perilaku tersebut memengaruhi efektivitas organisasi. Unsur utamanya meliputi individu, kelompok, struktur, dan budaya organisasi yang saling berinteraksi dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman terhadap aspek-aspek seperti motivasi, komunikasi, kepemimpinan, kepuasan kerja, konflik, dan perubahan organisasi sangat penting bagi manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan adaptif terhadap perubahan. Dengan pengelolaan perilaku organisasi yang baik, efektivitas dan kinerja organisasi dapat ditingkatkan secara optimal. Baik, sekian pemaparan presentasi video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.